جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور الحمد هدى. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa innaka la'ala khuluqin azim. Alhamdulillah semuanya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari dengan maksimal. Semua ini tiada lain, tiada bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang atau menjelaskan terkait dengan sifat Rasul. Seperti yang kita ketahui, Rasul adalah satu utusan yang Allah utus untuk menjadi suri tauladan, menjadi penyampai risalah atau penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun manusia dari gelapnya dunia menuju dunia yang sesungguhnya, dunia akhirat. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau dikenal sebagai sosok yang benar-benar mulia. Bukan hanya karena beliau seorang Rasul yang dimaksud, tapi juga beliau sebagai manusia yang memiliki tingkat kesabaran di atas rata-rata. Pernah gak sih kita mikir, kenapa sih Allah tuh mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi suri tauladan kita? Padahal kan ada banyak manusia yang memiliki suri tauladan yang mungkin bisa Allah tuntun setingkat dengan Rasulullah. Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW memang sudah Allah takdirkan untuk menjadi Rasul. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kenapa sih Nabi Muhammad itu sampai harus menjadi suri tauladan kita. Itu ada di surat Al-Qalam ayat ketiga. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka, dan sesungguhnya dia la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung." Jadi, kenapa sih Rasul itu harus jadi suri tauladan? Jawabannya ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui dan sudah menguji bahwa Rasul pun memiliki akhlak yang benar-benar ada di atas rata-rata manusia. Kita akan bercermin pada sifat-sifat Rasul yang mana ternyata sifat-sifat ini tuh benar-benar luar biasa. Ada beberapa kejadian di zaman Rasul yang ternyata jika dihadapkan pada kita sebagai manusia yang memiliki tingkat kesabaran yang tidak mumpuni, kita mungkin saja akan terbawa oleh emosi. Seperti contohnya ada satu kejadian di mana saat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berkumpul di depan masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, orang dari suku Arab Badui, pedalaman. Dia tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam masjid. Nah, pada saat itu tidak ada yang mengira terhadap apa yang akan dilakukan si Arab Badui ini. Sampai akhirnya tiba-tiba saja dia tuh, mohon maaf, kencing di tempat atau di dalam masjid. Kencing dia tuh ke arah tembok. Semua sahabat termasuk Rasul yang melihat itu ya kaget juga gitu kan, gak expect bakalan kayak gitu. Nah pada saat itu Umar, ini Umar itu sebenarnya representasi dari kita gitu. Kalau kita di zaman Rasul melihat kejadian seperti itu, kita akan marah seperti yang Umar lakukan. Umar pada saat itu benar-benar marah melihat Arab Badui itu, sampai-sampai dia mendekati si Arab Badui itu sampai ingin menggoyahkan badan si Arab Badui itu. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad hentikan Umar. Karena jika dipikir secara logika, orang Arab Badui itu dia sedang
mohon maaf, sedang kencing ya, kencing. Nah, sedang buang air kecil yang secara logika itu kalau Umar berhasil ngegoyahin tuh, kira-kira apa yang terjadi? Si air kencingnya tidak tertuju pada satu titik, akan tapi akan tersebar ya, seiring dengan badannya yang ikut terputar. Nabi Muhammad menghentikan, stop Umar, jangan sampai mengganggu dia, biarkan sampai dia selesai. Gitu. Nabi Muhammad mengisyaratkan, biarkan dia selesai dengan urusannya. Sehingga nanti ketika setelah selesai urusannya, barulah kita bisa memberikan nasihat kepadanya. Ya namanya juga kan kita harus memaklumi ya. Nabi Muhammad itu kan punya sifat yang tidak hanya sabar, tapi dia tuh memiliki pandangan yang maju ke depan. Maksud pandangan yang maju ke depan itu ya berpikir beberapa langkah. Kan Umar pun nggak kepikiran gitu kan, sampai sejauh itu. Pertama, Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang ini orang Baduy. Orang Baduy itu dia nggak tahu ini tempat masjid itu apakah boleh atau tidak dijadikan tempat kencing atau tempat buang air kecil. Lalu Nabi Muhammad juga paham kalau itu diganggu bisa-bisa si najisnya itu tersebar ya ke area masjid sehingga ada kemungkinan akan sulit membersihkannya. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad tuh sadar kalau Umar tuh dia tuh emang sayang banget sama masjid sehingga ketika terjadi hal seperti itu, Umar tidak berpikir panjang, langsung ingin membuat si Arab Badu itu terkena pelajaran. Dari kisah ini kita tuh bisa lihat itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu selain dari orang yang sabar, yang melahirkanlah dari kesabaran itu sesuatu yang mind blowing. Apa sih mind blowing itu maksudnya? Siapa yang expect gitu kalau punya pemikiran sejauh itu pada masanya? Padahal kan yang dikencingin oleh orang Baduy itu tuh masjid. Masjid itu kalau zaman sekarang itu sudah menjadi tempat sakral, tempat yang penuh akan penghormatan dari orang-orang Islam, dari orang-orang Muslim. Contoh, jika ada yang di masjid malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, pasti itu orang-orang Muslim akan sangat marah. Gitu. Nah, hanya saja jika konteksnya pada zaman Rasulullah ya ternyata Rasulullah memiliki rasa awareness atau kepedulian yang sangat tinggi sehingga dari hal ini kita tahu nih Rasul itu selain dari sabar tapi juga sosok yang sangat cerdas. Nah, inilah kenapa alasan Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti. Nah, yang ketiga nih ada nih kisah yang cukup menarik. Ini terjadi di awal-awal kenabian ya atau mungkin sebelum kenabian sendiri. Pada saat itu, Nabi Muhammad kan setelah menerima wahyu ya, setelah menerima wahyu pertama itu kan suka ke masjid, suka datang atau pergi ke area Ka'bah untuk melakukan sholat. Nah, di area tersebut, ketika dalam perjalanan menuju tempat sholat, Nabi Muhammad SAW itu sering ada orang yang meludahi gitu, ciduh, meludahi lah intinya, tidak respect kepada apa Nabi, kepada yang apa Nabi Muhammad SAW lakukan itu, seolah-olah memiliki kebencian tersembunyi. Pada saat itu Nabi Muhammad ya biasa saja gitu, tidak marah, dia lewat ya menuju masjid salat. Sampai pada satu hari yang sering ngasih ludah itu, yang sering ngeludahin Nabi Muhammad itu nggak ada tuh. Dia tuh tiba-tiba wah kok nggak ada gitu, nggak sesuai jadwal, padahal kan biasanya dia ada setiap hari gitu, sering ngeludahin gitu. Nah pada saat itu Nabi Muhammad bertanya, ini orang yang sering ngeludahin itu kemana gitu. Tahu-taunya dia tuh sedang sakit si orang yang ngeludahin ini. Nah, kalau kita di posisi Muhammad nih, sekali lagi, kira-kira apa sih yang kepikiran? Apakah kita akan merasa, puas, soalnya kamu sudah sering ngeludahin saya kalau saya mau sholat? Atau justru kita malah tumbuh rasa empati, rasa peduli dan ingin menjenguk? Ya betul, ketebak sekali. Nabi Muhammad, orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati, dia melakukan hal yang di luar pilihan kita, itu menjenguk orang yang sering meludahin kita. Dia itu benar-benar menahan amarahnya, sabar, benar-benar taat kepada apa yang dirinya anggap baik. Pada akhirnya Nabi Muhammad pun jenguk si orang yang suka ngeludahin itu, terus yang nggak expectnya si orang yang ngeludahin itu malah masuk Islam karena tersentuh dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu teman-teman atau ya saudara-saudara sekalian. Ternyata ada ilmu atau ada hal yang cukup penting untuk kita pelajari dari alasan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul dan tauladan untuk kita.
Dari kisah pertama, kita paham kita harus cerdas seperti Rasul. Kita tidak boleh memutuskan sesuatu hanya karena seorang itu melakukan kesalahan. Kita harus melihat moralitas atau sudut pandang dari orang-orang tersebut. Intinya jangan hanya dari sudut pandang emosi pribadi ya. Nah, yang kedua, kita harus sabar. Sabar dan selalu yakin akan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, kita harus memilih mana yang benar dan mana yang salah. Karena keadilan itu bukan tentang apakah dia buruk atau justru bagus. Tapi sesuatu yang benar itu dinilai dari etika. Kira-kira benar atau salah sih kalau Nabi Muhammad menjenguk orang yang suka ngeludahin? Benar kan? Makanya ikutin apa yang Nabi Muhammad SAW putuskan. Oke, mungkin itu pelajaran yang bisa diambil ya, kita harus sabar. Sebisa mungkin kita harus mempelajari apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita dari kisah-kisahnya. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.